Baik people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik karena menjadi salah satu fenomena yang terjadi di Kota Semarang. Beberapa waktu yang lalu kita tentu merasakan kecemasan karena adanya fenomena kreak. Nah, ini adalah anak-anak remaja yang kemudian melakukan tindak kriminal, salah satunya bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Banyak masyarakat yang kemudian cemas dan juga takut untuk bisa keluar rumah di malam hari. Tapi kemudian pastinya dari aparat maupun pemerintah Kota Semarang melakukan sejumlah upaya untuk bisa mengendalikan kondisi ini dan mengamankan wilayah. Untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana upaya-upaya tersebut dilaksanakan, pada kesempatan kali ini di tema Jogo Semarang kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir kali ini Kapolres Tabes Semarang, Bapak Kombes Pol Irwan Anwar SIK SHM Hum. Pak Irwan, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dan di sini pun juga sudah kita hadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Erwan Rahmat SPD MPD. Pak Erwan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini namanya hampir mirip begitu ya, dan kita akan mengobrol bersama kedua bapak-bapak ini. Barangkali sebelum kita masuk ke bagaimana upaya yang saat ini dilakukan, kita tarik dulu ke belakang ya Pak Irwan, terkait dengan fenomena kreak. Nah, ini sepertinya sebenarnya bukan hal baru di Semarang ya. Di beberapa waktu lalu juga mungkin pernah ada. Tapi kemudian apa yang membuat ini kemudian naik kembali untuk trennya? Baik, terkait dengan fenomena kreak ini yang akhir-akhir ini menjadi keresahan dan keluhan warga Kota Semarang. Memang di kota ini ada puluhan, bahkan jumlahnya hampir 80-an grup atau gangster atau kelompok remaja yang tumbuh dan ada di Kota Semarang. Sebagian besar dari mereka beranggotakan anak-anak seusia dalam kategori pendidikan SMP dan SMA. Mayoritas SMA memang. Kemudian dalam aktivitasnya anggota dari gangster ini, kelompok remaja ini sudah bukan mengarah kepada kenakalan remaja sih menurut kami dalam perspektif kepolisian, tapi sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Ya. Tindakan kriminal seperti apa? Sudah melakukan tawuran, kemudian menggunakan senjata tajam, bahkan menimbulkan korban jiwa, luka maupun meninggal dunia. Nah, ini kan dalam kacamata hukum ini sudah merupakan tindakan kriminal. Apalagi ketika mereka berkumpul, bersosialisasi sesama anggota grup itu juga tidak jarang dipengaruhi oleh minuman atau alkohol. Nah, yang lain grup-grup ini juga punya pemimpin, punya akun, punya admin yang bisa sewaktu-waktu menggerakkan kelompoknya melalui komunikasi, melalui media sosial. Mereka juga antar geng ini punya koalisi. Koalisi besar di Semarang itu ada grup dalam kelompok Americano. Nah, ada grup yang tergabung dalam koalisi All Star. Nah, kira-kira gitulah. Namanya keren-keren tapi tindakannya tidak keren ya Pak? Kalau dilihat nama grupnya keren, tapi singkatannya ya lucu-lucu. Misalnya Putra Mesir. Nah, Mesir ini masjid Menggok Kiri, Mesir. Nah, kemudian ada misalnya Warbel, warung belokan, warung belakang atau warung belokan lah. Kemudian ada Kokar, Komando Karanganyar, kan keren tuh Kokar. Kemudian ada Putra Belanda, itu belakang toko ada, di Banyumanik. Dan banyak lagi istilah-istilah mereka yang mereka gunakan sebagai identitas kelompok. Kira-kira gitu, Mbak. Sebagai gambaran awal. Nah, ini tapi kemudian sebenarnya apa yang diinginkan dari mereka sehingga sampai membuat komunitas sendiri gangster itu tadi ya, dan juga
hingga membuat koalisi begitu. Apa yang mereka ingin dapatkan? Apakah pengakuan dari masyarakat atau seperti apa, Pak? Ya dari pemeriksaan pelaku yang kita amankan, adik-adik remaja yang kita amankan itu, ya umumnya hanya buat gagah-gagahan. Kemudian untuk mendapatkan pengakuan bahwa kelompok mereka lebih kuat, kira-kira gitu. Kelompok mereka kompak, kelompok mereka lebih hebat dari kelompok lainnya. Nah kalau boleh mungkin saya dikasih kesempatan untuk memberikan ilustrasi seperti apa saja kegiatan mereka di lapangan, boleh? Oke, silahkan Bapak. Coba ditampilkan slide pertama. Ini saya ambil contoh yang tawuran antar dua geng di Jalan Cipto beberapa di awal Agustus yang lalu. Coba di play. Oke, ini video yang juga viral ya Pak di media sosial. Ini pelakunya kita sudah tangkap, udah kita tahan. Nah ini kan, ini bukan kenakalan remaja lagi kalau sudah seperti ini. Nah, ini teman-temannya pada ngerubutin ini, ya menonton, memberikan support. Nah yang lain misalnya tawuran di Jalan Es Parman, yang itu bawa senjata tajam, ini kan udah kriminal. Nah inilah keberadaan mereka di jalan itu membuat masyarakat pasti resah, menimbulkan ketakutan. Kemudian ini yang berikutnya, video yang ketiga ini konvoy grup ini yang tadi yang masuk dalam koalisi All Star. Ini mereka ngundang untuk melaksanakan buka puasa bersama. Buka puasa bersama, tapi sampai konvoy. Ya. Dan alhamdulillah setelah ditanyain siapa yang puasa, nggak ada yang puasa ini. Nah, berikutnya di video yang lain misalnya, slide yang berikutnya ini tawuran di, kalau ini di gang nih. Balap liar. Ini balap liar. Coba di play aja. Oke, daerah Kalibanteng apa ini? Ya, di Kalibanteng. Kita ada beberapa titik sih kalau di balap liar yang jadi favorit mereka. Ya lanjut. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga kerap melaksanakan pesta miras. Nah, inilah kreak-kreak produksi Kota Semarang ini. Apakah ini masih pelajar juga, Pak? Sebagian ya, sebagian putus sekolah. Ya lanjut. Nah ini tawuran antar sekolah ini Pak Sek. Nah ini masih pakai seragam ini. Nah, tapi pakai seragam cuman bawa parang, sajam ya gitu-gitu tuh. Ya lanjut. Nah ini tawuran antar kampung nih di gang-gang di kota ini nih. Ini di Purian Jasmoro ini. Nah ini contoh-contoh yang kita bisa tampilkan. Kemudian ini yang terakhir yang salah sasaran. Jadi antar dua geng janjian untuk ketemu di titik ini. Nah, rupanya korban melintas sehingga diduga merupakan bagian dari kelompok yang akan berkelahi ini. Mana anunya? Nah ini nih. Nah ini kan bawa parang nih. Nah, orang yang korban tidak tahu apa-apa. Nah ini nih. Nah ini korban ini tidak ngerti apa-apa, kemudian jadi korban penusukan dan akhirnya meninggal dunia. Terus ini apa ini Mas? Oh ini nih anak-anak STM nih yang demo yang melakukan pengrusakan di depan kantor balai kota ini. Nah, ini kan masih menggunakan baju sekolah, walaupun ditutupi dengan jaket, helm. Ini anak STM. Bahkan yang ini coba lihat nih, tindakan anak STM nih. Yang rusak. Dari Semarang? Dari 23 anak-anak yang diamankan dari ratusan itu setidaknya dari 13 atau 17 STM dari luar kota Semarang. 7 dari STM dari kota Demak, Kabupaten Demak, kemudian dari Grobogan, dari Kabupaten Semarang, Ungaran, dan juga dari kota Semarang itu sendiri. Jadi ternyata sampai wilayah sekitar pun turut di situ ya Pak? Ya,
Nah, itu yang jadi boldnya mungkin yang harus digarisbawahi, bagaimana ya itu peran kita bersama, peran dunia pendidikan, keluarga, orang tua untuk melakukan pencegahan lah kira-kira. Oke, ini tadi kita sudah melihat bagaimana dari video-video tadi ya, banyak sekali tidak hanya di kenakalan remaja, ini sudah sampai ke tindak kriminal begitu yang dilakukan oleh para remaja. Lalu bagaimana kemudian tindak lanjut dari hal-hal tersebut? Setelah ini akan dilanjutkan kembali. Jadi What People, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Semarang. Kota ini tumbuh melesat, semakin hebat. Semua sektor bergerak, berpijar, menolak padam. Sejalan dengan perubahan sistem serta metode organisasi, solusi era kini tak lepas dari sebuah inovasi. Polrestabes Semarang hadirkan pencegahan kejahatan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terintegrasi, berbenah dan beraksi. Pencegahan kejahatan pun berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Terintegrasi dalam satu kendali, Presisi Command Center Polrestabes Semarang. Aplikasi Libas ini disiapkan oleh Polrestabes Semarang untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan kepolisian Polrestabes Semarang. Mewujudkan implementasi pelayanan publik yang terintegrasi. Ragam fitur yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi Libas, diantaranya layanan publik nasional, layanan publik lokal provinsi, layanan publik lokal inisiasi pemerintah Kota Semarang, hingga layanan publik lokal inisiasi Polrestabes Semarang. Guna mendukung aplikasi Libas, Presisi Command Center juga mengintegrasikan ragam layanan, di antaranya dashboard sebaran pers, dashboard sebaran randis, media sosial, media mainstream, panic button, patroli drone, patroli live, layanan Polri 110, layanan tim tebas yang bisa langsung dihubungi oleh masyarakat, monitoring media televisi nasional. Atas kinerja tim yang hebat, ragam apresiasi pun tersemat. Sejumlah penghargaan kami raih, menjadikan motivasi untuk perbaikan diri dan inovasi. Fitur baru kami hadirkan, mewujudkan pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat, KENITA, atau Kentongan Digital Kota. Dalam layanan ini, masyarakat diajak terlibat dalam aksi pencegahan kejahatan. Fitur ini menyebarkan informasi dari pelapor kepada warga. Tujuannya, penanganan cepat oleh mereka yang dekat dari tempat kejadian perkara. Saya pikir KENITA itu sebuah terobosan inovasi yang akan sangat memudahkan warga ya, karena nanti warga bisa saling bertukar informasi, bisa berbagi misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di daerah tersebut, di daerah mana, itu bisa saling diinformasikan kepada warga, dan menurut saya ini akan sangat membantu warga. Antar lini berkolaborasi, tingkatkan kualitas pelayanan publik Polri. Masyarakat dan pemerintah kian bersinergi demi mewujudkan masyarakat yang madani. Salam presisi.
Baik, People masih di Ngobras dengan tema kita Jogo Semarang. Sebelum nanti Pak Irwan akan melanjutkan tadi bagaimana upaya dari kepolisian, kita akan bertanya dulu ke Pak Irwan ya. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, ada juga dari siswa-siswa SMP yang sekolah maupun tidak bersekolah yang turut dalam kejadian tersebut ya. Bagaimana tindakan dari sekolah dan dinas pendidikan, Bapak? Yang pertama, saya ikut prihatin sekali terkait dengan kejadian yang ada di Kota Semarang, karena fenomenanya justru orang Semarang sendiri yang banyak merusak Kota Semarang. Walaupun tadi ada laporan ada 23 anak SMK dari luar kota yang ada di Kota Semarang. Tapi yang jelas kan anak-anak yang terjadi perkelahian itu justru antar warga Kota Semarang. Dan ini tentu menjadi refleksi kita, khususnya Dinas Pendidikan, terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada warga sekolah, yaitu para siswa. Dan tentunya memang posisi ini memang posisi yang harus kita tuntaskan, harus kita berpikir bagaimana upaya-upaya melakukan pencegahan. Memang ada di Satuan Pendidikan ada TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan. Kemudian juga ada Satgasnya juga, yang kebetulan saya selaku Ketua Satgas di TPPK ini, yang memang harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan itu. Satu di antaranya yang harus kita lakukan, memang pendidikan ini menjadi satu pintu utama agar siswa itu yang tadinya menjadi beban masyarakat bisa menjadi aset masyarakat. Nah inilah kalau mereka tidak punya tujuan hidup, biasanya dia akan terus menjadi beban masyarakat. Maka kita akan berupaya bagaimana dia menjadi asetnya Kota Semarang, menjadi asetnya bangsa ini melalui pendidikan. Ini kami sedang mendata anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang putus sekolah untuk kami dampingi. Bahkan program yang digulirkan ini adalah satu guru penggerak, satu anak putus sekolah begitu, untuk diberi pendampingan, karena kebetulan ada 400-an guru penggerak yang tentunya menjadi aset bagi Kota Semarang untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Oke, jadi tetap dilakukan pendampingan ya bagi para siswa yang bersekolah namun melakukan tindakan tadi, ataupun yang sudah putus sekolah ya, tetap dilakukan berusaha untuk dirangkul begitu ya Pak. Tapi kemudian tadi disebutkan tidak hanya kepolisian, pihak dinas pendidikan, tapi juga keluarga. Nah ini kan sekolah sebagai salah satu pihak yang dekat dengan orang tua siswa atau wali murid ya. Bagaimana tindakan atau upaya kerjasama yang dilakukan Bapak? Jadi memang yang namanya pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, bahwa Tripusat Pendidikan ini menjadi penentu keberhasilan. Jangan sampai hanya pada masyarakat saja, atau hanya orang tua saja, atau hanya pemerintah saja. Tapi ketiga-tiganya ini harus bersinergi. Kalau ada celah sedikit atau gap sedikit, pasti akan muncul berbagai hal. Maka ketiga hal itu harus betul-betul bekerja sama. Karena kasus ini biasanya kalau ditanya pasti ada yang berasal dari keluarga yang broken. Nah, kalau keluarga broken otomatis sudah tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Maka sekolah sebagai rumah kedua itu betul-betul harus bisa memberikan layanan yang tepat. Jangan sampai terjadi di rumah dia sudah tidak mendapatkan apa-apa, di sekolah dikucilkan, di masyarakat dikucilkan. Pasti dia akan mencari satu jati diri yang lain. Nah inilah yang harus menjadi upaya-upaya Dinas Pendidikan, bagaimana sinergi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, dan kemudian jika di rumah saja sudah tidak berfungsi dengan baik, kemudian di sekolah barangkali merasa terkucilkan begitu ya, dan tidak bisa mengikuti pelajaran, maka pada akhirnya melakukan tindakan seperti ini ya, yang mana kemudian akan ditindak oleh Pak Irwan dan juga teman-teman. Nah ini Pak Irwan, kembali lagi ke materi yang tadi disampaikan. Lalu setelah kejadian yang berlalu itu, bagaimana upaya untuk mencegah dan juga mendeteksi agar di masa depan tidak terjadi lagi Bapak? Ya. Jadi dalam perspektif kepolisian,
kenakalan remaja ini kan ada penanganannya di dua sisi, di fungsi preventif, pencegahan, dan di fungsi penindakan. Dalam hal penindakan, ketika itu sudah menjadi peristiwa pidana, ya itu otoritas polisi untuk kalau ada yang tidak terungkap, ya salahnya polisi lah kira-kira gitu. Cuman di sisi yang lain, kalau ini terjadi, apa peran keluarga, peran lingkungan, peran sekolah, ya setidaknya ini jangan sampai terulang, jangan sampai berlanjut, kan kira-kira gitu. Nah, dari tindakan kepolisian terkait dengan fenomena gangster ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, ada yang kami istilahkan adalah strike prevention, ya, pencegahan yang keras. Mungkin kita bisa lihat di sini seperti apa tindakan yang keras yang bisa dilakukan oleh kepolisian, misalnya melakukan patroli. Ini gabungan dengan 3 pilar, dengan dari teman-teman pemerintah kota, dari Kodim, dari lembaga ketahanan masyarakat desa, dari ormas, dan seterusnya dan seterusnya. Kita laksanakan patroli ke tentunya sasaran atau daerah-daerah yang dalam catatan kepolisian itu rawan. Nah, lanjut. Kemudian masih dalam strike prevention, tadi kan kita sampaikan bahwa mereka itu umumnya mengkonsumsi miras. Nah, ini juga kita lakukan razia. Kemudian melakukan balap liar, ini juga kita lakukan razia. Semua ini untuk menekan aktivitas anak-anak kita, anak-anak yang nakal-nakal tadi lah kira-kira gitu. Ya lanjut. Nah, kita juga sudah mengupayakan untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, menjadi inspektur upacara sambil memberikan informasi, memberikan himbauan, memberikan pengertian, pemahaman hukum, bahayanya kejahatan, dan seterusnya. Lanjut. Dan kita juga sudah melakukan mitigasi. Beberapa minggu lalu kita melaksanakan rapat koordinasi. Ini alhamdulillah dipimpin oleh Ibu Wali Kota dengan melibatkan 10.400-an RT, dengan melibatkan 1.518 ketua RW, dengan melibatkan 177 kelurahan, lurah, kemudian Babin Kamtibmas dan Babinsa, kemudian 16 camat beserta Kapolsek dan Ramil. Dan ini kita sepakati untuk melakukan pola-pola pencegahan yang lebih serius lagi di lorong-lorong, di gang-gang, di lingkungan, di RT di Kota Semarang ini. Tentu dengan melibatkan semua elemen, kira-kira begitu. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, ketika di fungsi pencegahan, itu keluarga, lingkungan itu tidak kecil artinya, kira-kira gitu. Lanjut. Ini mitigasi. Kemudian yang berikutnya, di slide berikutnya, penegakan hukum. Nah, ini kita di tahun ini sudah melakukan penindakan terkait dengan kasus kenakalan remaja, itu sudah 101 kali. Nah, kalau sampai dengan bulan September, ya kalau dibagi kira-kira setiap bulan 10 lah. 10 sampai 11 kali penindakan. Dari penindakan ini ada 250 ya yang sudah kita tangkap. Nah, ini jumlah yang tidak sedikit sebenarnya. Belum yang tidak tertangkap, yang kabur, yang apa kan gitu, kira-kira gitu Mbak. Nah, dari 101 kasus ini, itu 77 yang dilakukan penahanan dan sampai kepada peradilan. Kemudian ada 173 anak yang kemudian dikembalikan untuk dilakukan pembinaan kepada
keluarga, kepada sekolah, kepada rukun tetangga dan rukun warga. Jadi di Kota Semarang ini kira-kira lokasi rawan tawurannya ini di Semarang bagian bawah, khususnya di Semarang Utara, kemudian Selatan, Timur, Barat, dan Genuk dan Pedurungan lah kira-kira gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ada sisi-sisi lain yang dilakukan oleh polisi untuk melakukan ya yang ketangkep lah, ini suruh berendam di kali di kali banjir apa namanya di Banjir jalan kanal. bukan Simpang 5 ya, Kali Semarang ya, kali-kali kecil lah, ini got lah bukan kali sebenarnya ini. Nah, terus yang lanjut, ini di kantor kita ini kenapa? Ini karena mabuk, jadi biar diguling-guling biar muntahnya keluar, biar Sadar. alkoholnya hilang. Termasuk ini, ketika orang mabuk, ketika direndam, itu biasanya cepat sadar. Ya. Oke. Baik, Ya, ini terus menarik ya kalau kita Ya. melihat dari tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Banyak juga yang Ya. mungkin menyampaikan bahwa apakah perlu nanti dilakukan adanya wajib militer seperti itu ya Bapak. Sebelum kita lanjutkan untuk pemaparannya, kita Ya. akan jeda sejenak, people. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Wah, ada kecelakaan nih. Wah, lapor Libas saja dulu. Pawas Bustro Tiket agar segera merapat ke Mugas Dalam. Informasi dari warga melalui aplikasi Libas ada terjadi tabrak lari. Apa nam? Dilaporkan Pak untuk kejadian di Mugas Dalam, ada kejadian tabrak lari. Ini kejadian tadi gimana Pak kronologinya? Kejadian saya turun dari atas tapi tidak ada tabrakan Pak. Oh, itu berarti tabrak lari. tabrak lari tidak tahu. Tidak tahu. Roda dua dari arah mana? Dari arah barat. Arah barat. Ya. Yang ini Ini dari arah bawah Pak. arah bawah. Oh, nah ini ada CCTV ASPK, coba nanti bisa dicek. Terima kasih kepada Kapolrestabes Semarang, dengan adanya Libas, masyarakat di wilayah RW 1 bisa terbantu dan untuk melaporkan kejadian direspon dengan cepat.
Baik, Ivipau masih di Ngobras dengan tema kita Jogo Semarang, dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita tadi. Kalau melihat ya dari apa yang dilakukan oleh para remaja ini, kalau kita kembali sedikit ke Dinas Pendidikan ya, kira-kira bagaimana upaya untuk bisa membentuk karakter dari para remaja agar nantinya seperti yang disebutkan Bapak bisa menjadi aset ya, bukan menjadi beban. Apa saja kegiatan di sekolah ataupun program dari distrik yang bisa untuk mengakomodir hal tersebut, Pak? Ya. Jadi pendidikan itu saya yakin tidak tiba-tiba, dan pendidikan di usia emas terkait dengan karakter itu kan ada di satuan pendidikan yang paling bawah, yaitu PAUD. Maka berharap betul orang tua di Kota Semarang ini untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya di pendidikan PAUD, di pendidikan di TK, sehingga dasar-dasar itu akan diperoleh dengan baik. Pada jenjang berikutnya di sekolah dasar, ditempa juga dengan pendidikan karakter, apalagi sekarang ada proyek profil pelajar Pancasila P5 ini yang betul-betul menekankan pada karakter, dan itu kalau itu berkesinambungan pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi nanti dilanjutkan pada jenjang SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tetapi kalau hanya pendidikan karakter diletakkan tiba-tiba, memang terjadi kesenjangan. Dan ini Dinas Pendidikan menekankan, karena Dinas Pendidikan ini mengurusi pendidikan di TK, SD, SMP, kami berupaya agar jangan sampai ada mata rantai terputus terkait dengan pendidikan karakter, terkait dengan teladan, ya, bukan mengajarkan teori-teori tentang karakter itu sendiri, tapi contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu akan menjadi pengingat terkait dengan perilaku yang bertanggung jawab. Jadi pendidikan karakter melalui contoh begitu ya, sedari usia dini. Tapi kemudian banyak juga masyarakat yang kemudian menyeletuk bahwa apakah perlu ini pendidikan yang lebih keras seperti militer begitu ya, atau mereka dikasih hukuman ngeru aja kali banjir kanal timur begitu. Nah, kalau menurut Pak Erwan sendiri dari kacamata pendidikan, bagaimana hukumannya harusnya diberikan kepada mereka? Ya, kita kan di lembaga pendidikan, bukan lembaga penegak hukum, sehingga mungkin berbeda cara pandangnya. Kita tetap akan memberikan, apalagi ada yang namanya disiplin positif, sehingga tatkala anak terlambat kok disuruh lari begitu, terus ada anak yang tidak mengerjakan PR disuruh lari, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Karena masalahnya ada di mana? Kenapa datang terlambat? Kenapa tidak mengerjakan PR misalnya seperti itu, kan harus dituntaskan. Dan tidak bisa dihukum dalam posisi yang sama begitu. Sehingga disiplin positif inilah yang akan menjadikan perspektif para siswa menjadi insan-insan yang baik. Insan-insan yang akan menjadi aset. Tatkala siswa itu tidak punya tujuan hidup, satu contoh, misalnya Anwar disuruh oleh ibunya membeli obat di apotek. Datang temannya, yuk saya ajak ke Simpang 5, saya yakin Anwar tidak akan mau karena dia sudah punya tujuan adalah membeli obat. Tetapi orang yang tidak punya tujuan begitu diajak pasti akan mudah terombang-ambing. Makanya yakini begitu kita punya tujuan hidup yang tepat, maka jarang anak melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi kalau dia sudah tidak punya tujuan hidup, ya biasanya melakukan hal-hal seperti itu. Maka tugas Dinas Pendidikan adalah memahamkan mereka agar mereka punya tujuan hidup yang jelas, sehingga bisa menjadi aset bagi bangsa dan negara. Oke, jadi kalau memang dari sudut pandang pendidikan menggunakan positif disiplin ya. Tapi kemudian kalau dari penegak hukum, bagaimana Pak Irwan memandangnya? Kalau dari kami, poinnya sih bagaimana membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang tadi, yang berkarakter, yang tidak menjadi kriminal. Nah, gitu. Kan kacamata kepolisian ya. Makanya kemudian langkah-langkah seperti yang kami sampaikan tadi, ada strike prevention, ada mitigasi, ada penegakan hukum. Itu semua dalam kacamata yang lebih luas adalah bagian daripada pembinaan kepada remaja. Nah, mungkin kalau bisa saya sampaikan lagi satu slide. Nah, tadi yang dikembalikan kepada orang tuanya, kita selalu begini kan, Mbak.
Coba slide nomor 6. Yang 177 tadi, pasti kita undang ketua RT, RW dikembalikan kepada orang tuanya. Nah inilah kemudian yang kadang oleh masyarakat yang tidak tahu prosesnya itu, diculkewai gitu loh. Padahal yang namanya kenakalan remaja ya tadi tuh perspektif pendidikannya seperti apa, perspektif kepolisian seperti apa, melakukan pembinaan poinnya, ya semua muaranya kepada keluarga dan orang tua, kira-kira gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini semua yang terlibat di plane ini, semua yang terlibat dalam kasus itu sudah tercatat semua. Nah, sudah tercatat di dalam aplikasi kepolisian. Sehingga nanti tentu kalau sudah punya catatan, blacklist di catatan kepolisian, ini akan berpengaruh nanti ketika mungkin dia akan mengurus SKCK untuk kepentingan kerja. Nanti ada catatannya pernah terlibat ini. Nah pasti instansi atau kantor atau badan akan merekrut yang bersangkutan nantinya akan berpikir panjang, wah ini kriminal ini, kira-kira begitu. Jadi jangan menganggap ini tidak serius. Tindakan-tindakan adik-adik remaja sekarang ini jangan dianggap tidak serius untuk masa depan yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Lanjut, juga kita bekerja sama, berkolaborasi dengan media untuk menyampaikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan fenomena kenakalan remaja ini. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, nah ini terkait juga dengan media ya Pak. Sebenarnya ini kan di satu sisi masyarakat perlu tahu apa yang terjadi sekarang dan perkembangan informasinya ya. Tapi di sisi lain ada juga yang membuat ketakutan di masyarakat. Bagaimana peran media dalam hal ini Pak? Menurut saya pribadi tidak apa-apa seperti yang 1-2 bulan terakhir ini kita gencarkan informasi sehingga ada efeknya. Memang satu sisi menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dari situ muncul upaya apa yang akan dilakukan untuk kemudian menghilangkan rangkaian peristiwa, rangkaian kasus ini yang ada di Kota Semarang. Kira-kira gitu. Ada obatnya lah, ada solusi yang dihadirkan untuk kemudian kembali lagi kepada situasi kota yang kondusif. Baik, nah ini sebagai salah satu obat juga ya, dan tools bagi masyarakat untuk nantinya bisa turut berperan aktif dalam melaporkan jika terjadi tindak kriminal dan meminta bantuan ya. Ada satu aplikasi yang dihadirkan oleh kepolisian yaitu Libas. Nah ini seperti apa Pak penggunaannya? Jadi Libas ini singkatan dari Polisi Hebat Semarang. Aplikasi Libas, Polisi Hebat Semarang. Aplikasi ini kami hadirkan untuk memberikan tools sarana komunikasi antara warga Kota Semarang dengan Polrestabes. Biar apa? Biar lebih cepat, lebih mudah. Nah, sekarang kalau mau melaporkan tidak perlu datang ke kantor polisi. Manfaatkan aplikasi ini, pasti lebih cepat. Karena setiap laporan yang masuk ke aplikasi Libas itu sudah akan ditampung oleh personil-personil yang akan secara bergilir untuk piket, untuk melayani masyarakat ketika ada aduan. Nah, di aplikasi ini bisa melaporkan secara tertulis, bisa memanfaatkan 110, bisa ada SOS, dan berbagai macam fitur yang kita siapkan, kita hadirkan di aplikasi Libas. Bahkan bisa menghubungi petugas tim elang langsung, itu kita berikan akses. Jadi semua ini dimaksudkan untuk memberikan layanan cepat lah kira-kira gitu kepada masyarakat. Mungkin di slide ke 18 ya. Ini sebagai gambaran mungkin bisa saya jelaskan. Nah, aplikasi ini kan
kita bentuk di tahun 2021. Mei 2021 kita launching. Selama 7 bulan, bulan 6, 7 lah sampai 12, itu ada 428 laporan yang masuk melalui aplikasi ini dari masyarakat. Kemudian tahun 2022 ada 2.000. Tahun 2023 ada 2.494. Tahun ini sampai dengan bulan September berakhir ada 3.000. Jadi semakin termanfaatkan, semakin banyak warga. Jadi kira-kira ada 7.000. Nah, dan yang terpenting lagi menurut kami, ini bukan melulu soal kriminal yang bisa dilaporkan. Dari 7.000 ini yang kriminal itu 1.800. Sisanya yang di porsi terbanyak 5.000 sekian itu yang non kriminal. Contohnya, Pak, motor saya kehabisan bensin, boleh dibantu nggak? Ada videonya nggak? Pak, rantai motor saya rusak. Nah, laporan seperti ini boleh, Pak? Ya bisa aja, bisa ada kok ini. Nah ini apa ini? Coba mundur dulu, apa yang dilaporin? Nah, saya mau pulang ke Kendal, motor saya tidak bisa, minta tolong, bisa nggak Pak? Itu didatangi, dia lapor 17, ini anggota setengah jam udah sampai di TKP. Coba mana di tindak lanjut daripada anggota itu? Udah dibeliin, ini bensin ya? Udah dibeliin bensin. Dibawakan bensin ya? Ya kira-kira begitu. Pak, ada pohon tumbang, Pak, ada apa, Pak, ada apa, kira-kira gitulah. Nah, ini mungkin sebagai tambahan, ini saya sudah mengumpulkan beberapa peristiwa mulai di tahun 2021, 2020, ini yang kriminal ya, yang berhasil diungkap oleh jajaran Polrestabes Semarang dengan bantuan CCTV warga. Nah, misalnya tahun 2021, coba tampilkan. 2021, misalnya pelan-pelan dari atas. Pelaku pembuangan, ini nih, begal di depan kantor balai kota ini. Itu peristiwanya jam 4 subuh. Jam 8 malam setelah maghrib udah ketangkap pelakunya. Mana CCTV-nya? Peristiwanya aja yang CCTV milik Pempo. Nah inilah kira-kira di play. Nah ini kan ada pembegalan yang meninggal ini korbannya nih. Nah ini dibegal, kemudian pelakunya balik kanan untuk ngambil properti milik korban. Ya tapi jam 4 subuh, jam 8 malam udah pelakunya udah tertangkap. Ini diapresiasi waktu itu Pak Wali Kota, Pak Hendi. Coba yang lain. Misalnya ada kasus perampokan di ini apa ini? Tawuran SMA nih, Semarang tawuran ini apa ini? CCTV-nya ada nggak? Apa yang lain? Play. Yang itu tuh, yang perampokan itu tuh, yang di ke bawah. Lagi. Nah ini nih misalnya di nomor ini nih, Tok. Nah ini pencurian kendaraan bermotor nih. Wah, kebanyakan iklan nih. Nah ini nih CCTV warga ini. Ini udah buka pagar udah nih, udah masuk ini. Ini 2 mobil ini akhirnya dicuri nih. Ini mobil putih sama mobil ini. Peristiwanya tadi malam, pagi ini lapor, besok siang pelakunya udah ditangkap di Sidoarjo. Ini diambil mobilnya nih, dua-duanya. Padahal pemiliknya ada di dalam tidur nyenyak. Volumenya digedein aja. Kemudian bawahnya lagi misalnya pencurian di toko emas ini di bawahnya. Nah ini juga bantuan dari toko emas. Pencuriannya dulu itu proses penangkapannya nih. Nah ini dulu proses pencuriannya. Nah ini kan di toko emas Cicak ini grup-grup orang beda. Nah penangkapannya mana? Nah ini kejadiannya hari ini
malamnya udah langsung ketangkap, nggak sampai 24 jam. Nah ini. Ada 10 orang. Lanjut, yang bawahnya lagi. Nah, ini nih bawahnya dulu, kejadiannya dulu, CCTV warga. Saya mengambil uang tiket rampokan di depan kantornya. Ini perampok ini dari Palembang, Lampung apa Palembang nih. Ini bawa senjata api nih. Ada 3 senjata api yang mereka bawa. Nah, ini di Sidodadi nih, dekat lapangan Sidodadi. Nah, ini peristiwanya coba penangkapannya. Proses penangkapan tersangka di Jawa Barat. 3 hari kemudian ketangkap. Nah, ini juga yang ngambil gambarnya ini dari masyarakat ini ngambil, bukan kita ini dalam rumah ini. Nah. Ini anggota-anggota kita nih yang ngejar pelaku. Untungnya ketika melakukan kejahatan itu mereka masih nginap dulu di Jogja semalam, di Pangandaran semalam, karena mau balik ke Lampung. Nah. Jadi ketika mereka nginap, mungkin karena kecapean kan, kita melakukan penyelidikan. Ketahuan Jogja, kejar ke Jogja. Ketahuan ke Jawa Barat, kejar ke Jawa Barat. Saya dulu perintahnya ketemu, Pak, nggak bisa Pak, ke tempat keramaian. Nah, itu. Tahun berikutnya misalnya tahun 2022. Misalnya penembakan anggota istri TNI itu. Nah. Oh, di Semarang itu ya. Itu 2 hari udah terungkap. Nah, itu tuh. Kejadiannya Senin, Selasa kita ekspos kasusnya, ciri-ciri pelakunya, Selasa malam udah dapat. Rabu udah kita ekspos. Pakai iklan ya sekarang ya? Hah? Belum dibayar? Oh iya. Suruh bayar nanti. Nah, ini belum terungkap. Ini CCTV nih, pemerintah kota ini. Ada di pos ini nih. Nah, kalau ini CCTV milik pelaku sendiri. Nah, ini 2 kali penembakan. Ini penembakan yang kedua ini. Penembakan pertama dia mengarah sana, balik lagi, ditembak lagi. Oke, baik. Jadi bisa kita ketahui ya dengan adanya kira-kira gitulah. aplikasi Libas ini dan juga CCTV masyarakat yang terkoneksi ya dengan program milik kepolisian sangat membantu dalam upaya untuk menguak kasus-kasus seperti ini ya Bapak ya. Ini kelihatan ya Mbak, kejahatan tuh menurun loh. Ini 2000, ini kan oke lah ini 2020, 2021 karena COVID nih. Nah, tapi di situasi normal udah mulai menurun nih, 1.500, 1.300. Nah, ini 2023. Sekarang sampai bulan 9 600. Artinya kan sudah sisa 30% ya. Jadi kalau sini 1.300 tambah 30% darinya di bawah 1.000 nanti nih kira-kira sampai di akhir tahun. Artinya pola pencegahan kejahatan dengan melibatkan partisipasi publik, dengan aplikasi, dengan CCTV yang kuat, dengan keluarga smart, RT smart itu menurut kami sangat mampu untuk menekan kejahatan di Kota Semarang. Jadi efektif ya untuk menekan angka kejahatan di Kota Semarang. Dan terakhir Bapak, sebagai closing statement, boleh sampaikan pesan kepada masyarakat? Ya, pada kesempatan ini kami dari Kepolisian Kota Besar Semarang dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Kota Semarang, mari kita berkolaborasi dengan memanfaatkan aplikasi yang kita sudah hadirkan untuk mempercepat masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian, yakni aplikasi Libas, Polisi Hebat Semarang. Baik, terima kasih Pak Irwan. Dan coba dari Pak Irwan, bagaimana pesannya untuk teman-teman pelajar maupun orang tua ya dalam membantu kita membentuk kondisi yang kondusif di Semarang? Yang pertama kami mengapresiasi kinerja kepolisian Polrestabes Semarang yang sangat sigap dalam penanganan terkait dengan kenakalan remaja yang ada di Kota Semarang, khususnya para pelajar, dan tentunya ini akan menjadi satu pengingat kita, momentum kita untuk
tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu menjadikan Kota Semarang tidak kondusif. Dan berharap seluruh pelajar di Kota Semarang melaksanakan tugas sesuai fungsi dan perannya sebagai pelajar sehingga Kota Semarang menjadi kota yang adem ayem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya dan juga tadi sudah berbagi informasinya bersama kami, dan juga Pak Irwan terima kasih atas kesempatannya. Dan tentu e-people, semoga dengan pemaparan yang sudah kita saksikan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan juga kesadaran untuk bersama-sama kita ciptakan kondisi yang aman, damai di Kota Semarang. Jangan lupa untuk saksikan Ngobras episode berikutnya yang akan hadir di YouTube channel Semarang Pemkot. Silahkan di-subscribe biar tidak ketinggalan episode selanjutnya, dan juga silahkan follow di sosial media kita @Semarang Pemkot untuk update informasi seputar Kota Semarang. Demikian Ngobras kali ini, saya Hani Nurmalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pak Turun. Oke.